malam ini adalah tanya jawab tentang terapi, tentang kesehatan diri sendiri, boleh ya Kang? Boleh, Plus mangga. kalau ada yang mau Apa aja? tanya soal obat herbal Kang Diki, bisa juga tanya ke Kang Jody. Kalau misalnya Oh ya, sakit apa, minum apa gitu ya. ya. Berapa, tapi mohon informasikan secara detail keluhannya atau kondisinya lah. Jangan keluhannya ya, kondisinya. Ya, ya. Baik, kita mulai saja. Siapa yang mau ada apa, Akang Teteh, ada yang bertanya? Mangga. Langsung saja open mic. Ya, silakan langsung. Ada yang mau bertanya? Sambil nunggu Akang Teteh pulih dari latihannya nih, Kang. Capek ya? Iya. Ya. Di grup Kaleva itu ada yang diskusi ya, Kang? Oh ya, yang kemarin. Ya. Yang seputar ini ya, virus yang sekarang tuh munculnya di bawah permukaan kulit itu. Iya. Jadi Itu virus apa? kalau dulu itu disebutnya virus gabag gitu namanya itu. Dulu ya, dulu disebutnya virus gabag. Nah itu sekarang itu sebelum ada COVID, zaman sebelum ada COVID. Nah sekarang setelah ada COVID, memang kemunculannya itu kurang lebih ininya sama, simptomnya sama, hanya dimulainya yang berbeda. Kalau dulu virus gabag itu langsung muncul, nah kalau ini yang sekarang itu didahului oleh gejala-gejala seperti ya, apabila kita flu. Kemudian juga ada gejala-gejala seperti gejala alergi itu ya. Makanya ada apa? Ada rasa distimulannya itu dari saraf pusat, terutama di batang otak. Jadi terasa juga biasanya di pangkal hidung itu ya. Nah, setelah itu baru mulai itu muncul. Ada yang didahului dengan demam, ada juga yang enggak, yang langsung saja begitu. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman yang berobat di klinik Haleva Cires itu rata-rata itu didahului oleh flu dulu. Ya, jadi flu dulu. Setelah ada flu, terus ya ini apa? Ya sama, bindeng gitu, terus panas, demam. Nah setelah lewat, keluar itunya, si virusnya itu. Jadi si sampah-sampahnya itu muncul di bawah permukaan kulit. Dan semua rata-rata ketika si gatal-gatalnya itu muncul, itu gangguan flu-nya itu ya, seperti pilek dan sebagainya, itu datang dan pergi. Datang dan pergi, ada, hilang, ada, hilang. Nah, akhirnya makanya di grup saya bahas karena pemicunya itu ada virus juga, tapi juga ada efek alergenik ya, karena yang diserangnya itu di batang otak dulu. Nah, jadi yang kalau mau menggunakan ramuan, silahkan minum 2 jenis ramuan. Jadi kapsul AB atau Straga, tergantung dari tingkat keparahannya atau kemampuan tubuh untuk ini ya. Kalau sudah terbiasa minum Straga, boleh langsung Straga, tapi kalau belum, saya sarankan kapsul AB dulu, kemudian digabung sama kapsul Kubadar. Memang penyembuhannya agak lama ya, agak lama itu biasanya ini, sangat tergantung dari sensitivitas kulit dan daya tahan tubuhnya juga. Kalau yang daya tahan tubuhnya kuat, atau tidak lebih sering tidak terkontaminasi obat kimia sintetis, itu relatif lebih cepat. Tapi kalau misalnya udah kena obat kimia sintetis, apalagi misalnya karena nggak tahu, terus minum antihistamin misalnya gitu ya, nah itu jadi lama karena keluarnya lama, kan ditahan, histaminnya ditahan. Jadi ketika hormon histamin itu ditekan oleh obat antihistamin, jadi keluarnya lama. Begitu. Enggak, ada lagi yang mungkin ada yang mau bertanya seputar terapi kesehatan? Mangga Kang Teteh, ada yang bertanya? Tadi udah latihan jurus gelombang ya sama Kang Adi ya?
sama jurus nafas semesta, Kang. Sama nafas semesta ya, oh iya. Iya. Maaf tadi saya kelewat, datangnya terlambat. Iya. Ya itu kalau di jurus gelombang, kan tadi juga dijelaskan oleh Kang Adi ya, jurus gelombang gerakan pertama itu kan lama tuh merasakan sampai benar-benar terasa. Nah itu yang dulu dilatih oleh Kang Thomas itu ya. Jadi Kang Thomas tuh melatihnya lebih detail di gerakan pertamanya sebelum maju ke gerakan selanjutnya. Nah sekarang oleh Kang Adi dilengkapi. Nah itu silahkan dilatih supaya lebih ini ya. Jadi semuanya dapat. Jadi kemampuan untuk merasakannya juga kuat. Kemudian kemampuan untuk menyalurkannya juga baik. Tadi ada yang nanya Kang Supena, jurus DNA dan penyeimbangnya itu fungsi utamanya apa, Kang? Jurus DNA dan penyeimbang. Iya. Nah, jurus DNA itu sebetulnya fungsi awalnya itu adalah untuk membenahi DNA tubuh kita dan memperkuat DNA tubuh kita juga. Kan kita sudah sama-sama tahu ya kalau DNA tubuh kita itu banyak yang rusak karena pola hidup, pola makan, kemudian ya berbagai macam treatment yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Dari pola belajar juga, dari cara membaca dan sebagainya. Kita terbiasa membaca dari kiri ke kanan, padahal harusnya dari kanan ke kiri. Banyak itu ya, banyak sekali itu yang ya, hal-hal yang merusak tubuh tuh. Terus misalnya ini racun vaksin, misalnya vaksin itu kan banyak tuh. Ada timerosalnya, kemudian belum zat-zat lainnya yang memicu ini misalnya hormon Lepisaf dan sebagainya. Nah makanya dengan jurus DNA itu semuanya dipulihkan kembali. Dan kita bekerja sama dengan alam. Makanya sebaiknya dilakukan di atas tanah. Jadi kita bekerja sama dengan semesta. Dalam hal ini adalah dengan planet kita, dengan bumi. Makanya sebaiknya dilakukan di atas tanah tanpa alas kaki. Nah, selain itu juga sambil tubuh kita itu dibiasakan untuk bisa nantinya memblending dengan semesta, termasuk dengan planet kita ini. Itu. Jadi makanya diawali dulu dengan nafas DNA ya. Semua tuh ada rangkaiannya, ada urutan. Nah, kalau disebut penyeimbang tuh sebetulnya fungsinya untuk menyeimbangkan. Jadi apabila ketika kita melatih jurus DNA terus kemudian kita merasa overload ya. Mungkin karena belum terbiasa atau mungkin tubuhnya terlalu sensitif, kan ada yang case-nya seperti itu. Nah, diseimbangannya dengan penyeimbang. Begitu Teh. Ada lagi? Ada dong Kang. Ada dari Kang Satria mau tanya tentang terapi agar menambah nafsu makan untuk balita gimana Kang? Oh, umur berapa? Balita berarti bawah 5 tahun kali ya? Di bawah 5 tahun ya? Bawah 5 tahun. Memang ini ya, memang biasanya balita itu susah makan. Kalau balita susah makan, salah satu faktornya itu adalah karena banyak susu, biasanya gitu ya. Banyak susu. Kemudian belum lagi faktor ini, pengen main. Jadi main itu lebih penting daripada makan. Itu biasanya begitu. Itu ditulis 2 tahun 9 bulan, Kang. Nah itu ini juga ada satu faktor lagi ya, selain faktor-faktor yang umum. Yang tadi saya sebutkan itu faktor umum. Faktor yang lain itu adalah gini, sensitivitas si bayi untuk menerima makanan-makanan yang akan dimasukkan ke dalam tubuh. Karena pada dasarnya bayi itu tubuhnya itu masih original ya, apalagi kalau misalnya terlahir dengan pola-pola yang baik ya. Jadi setelah lahir nggak dikasih vaksin, kemudian nggak dikasih nggak kena zat-zat kimia macam-macam. Nah itu tubuhnya itu masih original itu masih kuat. Sehingga ketika kita memberikan makanan-makanan yang sifatnya itu pada dasarnya meracuni tubuh, ya tubuhnya itu akan menolak. Nah, yang menolak itu sebetulnya itu adalah program-program original dari software jiwanya. Nah, cuman kan akhirnya kita paksakan dengan makanan-makanan yang tidak sehat gitu ya dalam tanda kutip. Akhirnya tubuhnya jadi terbiasa dengan asupan-asupan itu. Salah satu contoh, misalnya beras, ya. Pernah kita bahas bahwa beras-beras yang beredar itu ya kalau menggunakan pupuk kimia ya
menggunakan pupuk urea dan sebagainya itu mengandung zat arsenik. Padahal kita juga tahu kalau arsenik itu racun. Nah, walaupun dalam kadar yang kecil, tapi kalau misalnya dikonsumsi terus-menerus, itu juga lama-lama akan merusak tubuh. Nah, tubuh si anak itu pada dasarnya masih menolak itu. Jadi itu program dalam tubuhnya ya, sel-sel tubuhnya itu sebetulnya yang menolak. Pas awal dikasih sih kelihatannya mau, tapi terus udah gitu enggak. Nah itu memang akhirnya kendalanya adalah bagaimana caranya kita mencari asupan-asupan yang sehat, yang baik. Nah, dilemanya adalah ketika kita sudah mulai memberikan asupan-asupan yang benar-benar baik, selanjutnya ke depan itu tubuhnya akan selalu meminta asupan-asupan yang baik. Jadi ya kita harus terus-menerus, harus kreatif mencari segala sesuatu yang baik. Nah biasanya karena mencari yang baik itu sulit, akhirnya cari yang gampang. Ya sudahlah, biasakan saja dengan yang inilah, yang jelek-jelek. Sampai tubuhnya itu bisa menerima. Ya, akhirnya nantinya bisa menerima, di usia tertentu bisa menerima, apapun bisa menerima. Tapi ya sensitivitas tubuhnya terhadap kemampuan untuk menetralisir racun dan sebagainya juga berkurang. Nah itulah. Jadi itu adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa ya anak-anak itu rata-rata malas makan gitu. Coba deh dikasih makanannya makanan-makanan yang lebih baik. Atau misalnya gini ya, kita coba aja di produk-produk Zentriazan itu ya, kan ada tuh kayak misalnya susu kambing, Taverna gitu ya, atau inilah produk-produk yang lebih toyib gitu. Coba diberi makanannya yang seperti begitu. Biasanya itu nggak ditolak biasanya itu nggak ditolak. Atau coba misalnya dikasih produk-produk dari inilah air kelapa yang gitu-gitu ya. Terus apa lagi ya? Yang aman lah, yang sifatnya aman dari kimia sintetis. Biasanya nggak ditolak itu. Karena program original dari software tubuhnya menerima itu. Nah, begitu Kang. Jadi kalau misalnya ditanya gimana caranya Kang nanti supaya bisa mau makan gitu ya. Ya ujung-ujungnya sih dibiasakan dengan makanan-makanan yang ada, nantinya mau. Karena tubuhnya itu akan menurun kemampuan untuk sensitivitas menolaknya itu akan menurun karena dijalin terus oleh makanan-makanan itu. Akhirnya bisa segala macam mau, tapi ya itu segala sesuatu ada ininya ya, ada konsekuensinya. Yang segala macam makanan masuk, anak-anak yang segala macam makanan masuk, segala macam makanan doyan, apakah berarti itu anak sehat? Belum tentu. Apakah sudah berarti anak itu tubuhnya benar-benar sehat? Belum tentu. Karena mungkin di tubuhnya sensitivitasnya untuk menolak racun itu sudah jauh melemah, sehingga segala apapun bisa diterima oleh tubuhnya. Begitu, Kang Satria. Ada ini Kang dari Kang Doni Aditya. Kang ingin bertanya, tadi kan saat jurus gelombang, telapak tangannya terasa panas. Nah, sampai sekarang masih terasa hangat, Kang. Apakah itu normal? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kang Doni baru melatih jurus gelombang atau baru pertama kali atau? Sepertinya ada beberapa yang baru, Kang. Tadi ada Kang Ivan Yusuf juga. Kalau masih baru nggak apa-apa, itu normal. Coba di ini saja, dikendalikan saja, konsentrasi sebentar, nafas perut, olah nafas perut, kemudian coba tarik itu hawa panas yang ada di telapak tangan itu, dikembalikan lagi ke perut. Boleh juga pakai nafas dada dulu, kembalikan dulu ke dada, terus turun ke perut. Kalau mau lebih cepat lagi, langsung tarik dengan nafas diafragma, silakan pilih. Nafas diafragma, langsung tarik ke ulu hati. Langsung tarik ke ulu hati. Nah, silakan pilih. Jadi mau pilih nafas dada dulu, ke dada, kemudian turunkan ke bawah dengan nafas perut, atau mau langsung nafas diafragma, langsung tarik ke ulu hati. Bebas. Yang penting bisa terkendali. Yang penting bisa dikendalikan. Nah, itu. Ya, sami-sami Kang Doni. Ada lagi? Ada lagi ya Kang Teteh? Kang Jody, kalau yang dibahas sama Kang Setiabudi di grup itu mengenai apa ya Kang? Kang Setiabudi, bahas tentang itu, tentang jamur diare ya, diare.
ya kan? Jadi ada yang diare, terus cara mengatasinya gimana? Memang di situ oleh Kang Setiabudi dijelaskan obat yang paling baik apa? ASI. Memang iya, betul. Obat terbaik itu ASI kalau untuk masih anak-anak. Tapi kalau misalnya untuk ukurannya sudah dewasa, obatnya apa gitu ya? Nah ini kan ada dua alternatif cara mengobatinya. Yang pertama, dikuras dulu. Jadi kalau misalnya diare itu artinya ada zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, itu dibuang oleh tubuh melalui feses dalam bentuk diare. Nah, kenapa bentuknya jadi diare? Karena enzim di usus besar itu memunculkan enzim khusus gitu ya, disebutnya itu bile gitu ya, bile. Nah, itu tuh untuk membuang itu jadi lebih banyak cairannya. Kenapa cairannya lebih banyak? Karena kemungkinan bentuk protein-protein yang harus dibuang, yang racun-racunnya itu cukup tinggi konsentratnya, sehingga perlu cairan lebih banyak. Nah, akhirnya keluarlah dalam bentuk cair. Nah, masalahnya adalah kita sudah terbiasa menerjemahkan bahwa mencret itu adalah sebuah penyakit yang harus segera dihentikan. Akhirnya apa? Akhirnya minum obat-obatan kimia tertentu, misalnya seperti Entrostop atau apa, untuk menghentikan si diarenya gitu. Nah, masalahnya ketika proses pembuangan tubuh untuk menetralisir zat-zat yang tidak berguna itu atau racun-racun itu jadi terganggu. Akhirnya biasanya residu-residunya itu tersimpan di empedu biasanya ya. Tersimpan lagi di empedu. Nah, itu nanti akan jadi masalah di kemudian hari, apakah di empedunya itu jadi lebih mengkristal atau misalnya di empedunya jadi lebih kotor gitu ya, karena zat-zat yang seharusnya dibuang lebih cepat ditahan. Jadi makanya di situ kan Kak Setiabudi menjelaskan itu sebetulnya diare itu adalah mekanisme ini ya, mekanisme natural di tubuh itu untuk membuang racun. Jadi biarkan saja sampai selesai. Biarkan semua itu terbuang. Nah, yang penting adalah cairan yang terbuang itu segera diganti. Nah, mengganti cairannya dengan apa? Ganti dengan cairan yang bisa diserap tubuh lebih cepat. Contohnya adalah air kelapa. Nah, itu. Jadi air kelapa itu mudah diserap cairannya oleh tubuh. Kalau misalnya kita hanya minum air putih biasa, itu kan lebih banyak dibuang ya. Tapi kalau misalnya air kelapa itu lebih cepat diserap oleh tubuh. Makanya ya air kelapa itu adalah bukan obatnya, tapi solusi pengganti cairan tubuh yang hilang. Nah, sekarang bagaimana dengan air kelapa hijau? Nah, memang kalau di air kelapa hijau itu kandungan asamnya lebih tinggi. Sehingga membantu proses pembuangan zat-zat protein-protein yang tidak berguna di sistem pencernaan kita untuk terbuang lebih cepat. Nah, itu terbuangnya tidak selalu melalui feses, bisa juga lewat urin, ya, bisa juga lewat keringat, gitu. Semua sistem sekresi lah ya, dengan si air kelapa hijau itu, karena zat ininya lebih tinggi lagi, lebih kuat lagi. Lalu di atas kelapa hijau apalagi? Adakah lagi yang lebih kuat? Ada, itu kelapa cengkir ya, lebih bagus lagi kelapa hijau yang cengkir. Nah, kelapa hijau cengkir itu kenapa lebih kuat? Karena dia si kelapa cengkir itu masih berupa lendir. Jadi struktur kimiawi di dalam kelapanya itu sendiri itu lebih banyak konsentratnya untuk untuk nutrisi, membentuk nutrisi ya, seperti kita makan seperti kita makan atau kita menggunakan pernah dengar handalem tuh janin embrio kijang gitu ya. Itu kan masih berupa embrio tuh. Nah, karena masih berupa embrio, itu zat-zat bentuknya itu masih tinggi. Nah, itu dimanfaatkan dengan kita ada yang dimakan embrionya, ada yang dibikin ramuan dan sebagainya. Nah, kurang lebih kelapa cengkir pun begitu sama. Jadi karena masih lebih muda dari kelapa muda, atau mungkin masih levelnya seperti si embrio kijang itu, jadi kualitasnya lebih baik. Nah, itu bahkan pernah dibikin ukurannya itu 7 kali lebih kuat daripada air kelapa hijau biasa. Si kelapa cengkir itu ya, kelapa cengkir. Bahkan jadi bisa dikatakan
Detoksifikasi menggunakan air kelapa cengkir untuk 7 hari itu bisa hanya dengan menggunakan satu kelapa saja. Satu kelapa cengkir saja itu bisa untuk 7 hari. Tergantung dari ini ya, tergantung dari kapasitas toksin yang ada di tubuh kita. Kalau makin banyak ya berarti makin perlu lebih banyak juga itunya, air kelapa cengkirnya. Dulu air kelapa cengkir itu kita gunakan untuk ramuan ini ya, program pelangsingan Up to You dulu namanya itu. Nah itu efektif karena itu tadi kandungan nutrisinya tinggi karena zat-zat pembentuk untuk menjadi sebuah kelapa yang utuh itu masih bergerak. Terus kita konsumsi, kemudian zat anti detoksifikasinya juga kuat. Jadi jalan dua arah. Nutrisinya dapat, detoksifikasinya jalan. Itu sebagai nutrisi pengganti makanan. Dulu ya waktu zaman pelangsingan Up to You. Begitu teh. Ada lagi? Akang Teteh ada yang mau bertanya? Kang Sudiatmoko? Iya. Maka Kang kalau mau bertanya. Sok, enggak. Oke lah, sambil nunggu ini yang ada yang mau bertanya apa? Oh, Kang Sur nih Kang. Tidak. Ada Kang Sur, Kang Sur. Kang Suryadi, dulu tuh ada ramuan anti racun katanya Kang. Kalau sekarang masih ada nggak Kang? Ramuan anti racun? Ramuan anti racun. Ramuan anti racun. Apa dulu namanya ya Kang ya? Saya lupa malah. Khusus anti racun ya? Saya malah baru dengar iya, ada katanya. khusus. Iya, yang saya tahu itu dulu kelapa cengkir. Malah kalau ada ramuan khusus untuk anti racun saya belum dengar tuh Kang. Karena ini juga di literatur di perguruan lama dulu yang pernah dibagikan itu saya pernah baca ya, kayaknya nggak ada nih Kang. Yang khusus ya, khusus anti racun nih. Nah itu kalau yang ini sih, dulu saya pernah keracunan seafood, lalu kembab diberi ramuan anti racun. Nah itu namanya apa tuh Kang? Namanya apa Kang dulu? Nah Kang nanya nggak tuh dulu ininya apa? Bahannya apa gitu. Nah itu kalau misalnya ini mungkin bisa di ini ya. Atau mungkin di antara Akang di sini ada yang pernah punya pengalaman dengan ramuan anti racun ini, itu silahkan di-share saja. Berarti ini kan obat khusus ya? Obat khusus. Kalau bisa dibuat lagi ya, nanti saya tanya. Nanti saya tanya ke ini ya, ke bagian ramuan herbal tuh. Kalau memang dulu pernah ada dibuat, mungkin bisa dibikin lagi. Oke, selanjutnya tadi Kang, siapa? Kang Joko ya? Kang Joko Mulyono. Kalau untuk sakit miom, obatnya apa Kang? Nah ini ya, miom ya. Udah jadi miom ya Kang ya, besar? Besarnya belum, nggak disebut sih. Belum jelas ya. Ya, software penetralisir racun Kang. Oh, pakai software. Kalau software sama ramuan beda. Kalau software itu program terapi. Ya, kalau software itu program terapi. Tapi kalau ramuan itu bentuknya ya seperti misalnya kapsul kubadar, kapsul tenda gitu, atau misalnya RAK. Nah itu ramuan. Jadi itu beda ini ya. Beda jenisnya. Obat mioma ya. Nah, miomanya sebesar apa nih Kak? Kalau misalnya miomanya udah besar, mas sebaiknya diangkat saja. Ya. Jadi kalau miomnya sudah besar, udah jadi daging yang ini, sebaiknya diangkat saja. Diterapi dulu supaya ininya DNA-nya itu tidak, jadi diblokir dulu ya, supaya dia tidak lagi bisa menyerap nutrisi dari tubuh. Nah, setelah itu diangkat saja. Karena kalau menghilangkan dengan cara terapi itu lama.
mioma itu menghilangkan dengan cara terapi lama. Nah, cuman sekarang itu sudah ada beberapa kesaksian dengan RAK itu bisa. Ya, minimal RAK level 2. Jadi mengkonsumsi RAK terus-menerus, itu nanti si miomanya itu akan memipih, kemudian hilang. Nah, cuman itu tadi saya tanya, sebesar apa miomanya? Kalau misalnya miomanya udah besar, segede kepala bayi gitu ya, nah itu sebaiknya diangkat aja, Kang. Karena sudah ada beberapa pengalaman, dulu Mbak juga begitu, udah ya mah angkat lah, nanti habis diangkat, baru diterapi, gitu, dipulihkan dengan terapi. Karena kalau diterapi lama, nah saya sendiri juga dulu pernah menangani begitu. Yang besar diterapi terus lama gitu, mengecilnya tuh lama, akhirnya diangkat. Nah, setelah diangkat baru diterapi lagi sampai terapi. Begitu. Ada lagi? Kalau pengapuran, kalau untuk menerapi yang punya penyakit alergi dingin, yang efeknya sesak napas, di bagian mana saja, Kang? Terapi. Oh, oke. Alergi ya. Kalau alergi itu jelas. Jadi yang di terapi itu di batang otak, ya. Jadi alergi itu efek dari kemunculan hormon histamin untuk karena terpicu oleh sesuatu yang misalnya dingin itu, akhirnya si hormon histaminnya itu muncul, kemudian muncullah ini sel darah putih yang lebih banyak. Nah, lendirnya itu jadi membanjiri paru-paru misalnya gitu ya. Nah, jadi kendalikan produksi hormon histaminnya di batang otak terus begitu. Nanti tinggal misalnya di bagian paru-parunya sesak, itu diterapi saja. Terapi di bagian paru-parunya bisa, atau misalnya langsung dipegang dari ini di bagian cekungan kepala belakang sama punggung tengah belakang sekaligus, ya. Nah, nanti cairan yang di paru-paru itu akan turun. Turunnya itu biasanya ke usus besar, itu melalui feses ya, biasanya ke lambung terus ke feses. Biasanya nanti terbuangnya bisa dalam bentuk diare atau misalnya tergantung dari banyaknya sampah-sampah histamin dan sel darah putih itu. Ada juga yang langsung dimuntahkan. Jadi begitu diterapi terus dimuntahkan itu si lendirnya itu keluar begitu, ada. Nah, itu tergantung tubuhnya lah. Tergantung tubuhnya memilih mana yang lebih aman. Nah, gitu terapinya, kan. Ada lagi? Ada, Kang. Kalau dari Kang Sudiatmoko, kalau pengapuran obatnya apa ya, Kang? Pengapuran. Pengapuran ya. Nah, pengapuran itu sebetulnya pengerasan otot. Ya, pengerasan otot yang disebabkan oleh terjadi ketidakseimbangan distribusi kalium dan kalsium serta magnesium dalam otot itu. Jadi yang harus diterapi dulu tuh harus ininya dulu ya, ginjalnya dulu supaya distribusinya itu seimbang dulu. Nah, nanti kelebihannya yang di bagian terjadi pengapuran diterapi juga untuk dibuang kelebihannya. Memang kalau misalnya di bagian ototnya itu sudah ada penumpukan penumpukan kalsium, jadi mengeras itu, makanya disebutnya pengapuran. Jadi ada penumpukan kalsium tuh di sana. Itu diterapi aja terus nanti lama-kelamaan di bagian itu akan luruh. Terbuangnya tetap sih lewat ini juga dari sampah pembuluh darah nanti. Jadi ini ya, tapi yang penting itu adalah si organ jantungnya dulu, organ ginjalnya dulu untuk menyeimbangkan distribusi kalium, kalsium, dan magnesiumnya. Kemudian jangan lupa minum air putihnya jangan kurang, karena nanti sangat butuh banyak cairan untuk membuang zat-zat sampahnya. Ya seperti pernah kita bahas ya, apabila kita menerapi ya kelebihan zat dalam tubuh itu, nanti PR selanjutnya itu adalah buang sampahnya ya. Jadi buang sampah itu ternyata nggak sesederhana itu gitu, nggak begitu selesai diterapi udah gitu, terus udah kayaknya udah enak gitu, padahal sampahnya belum terbuang. Nah, sampah-sampah ini yang cari jalan keluar untuk membuang itu biasanya. Memang sih lewat sistem sekresi ya, tapi kadang-kadang apabila sistem sekresinya sendiri terganggu, kan jadi ada kendala juga untuk buang sampahnya. Nah, itu mesti dibantu terus sampai benar-benar tuntas itu terbuang sampah. Ya, jadi buang sampah juga PR. Buang sampah juga masih PR. Gitu. Ada lagi? Belum ada lagi? Belum ada lagi ya? Oh, ini ada lagi nih, Kang.
Nuhun Kang, kalau misalnya memakai alat regenerator sel berarti di kepala belakang ya Kang? Ya, bisa. Di kepala belakang. Di ini ya, di cekungan ini ya. Di Iya. cekungan itu. Tembak aja di bagian sana. Telusuri sama, kalau pakai alat regenerator sel, telusuri dari kepala belakang sampai ke ini ya, sampai ke tulang ekor. Ya. Jadi nanti sistem-sistem lainnya itu akan menopang, termasuk sistem pembuangannya nanti semuanya terbuangnya lewat feses misalnya. Ya. Ya. Oke. Kalau selain ruam-ruam virus yang menyebabkan ruam-ruam itu Kang, tren penyakit yang sekarang lagi banyak itu apa Kang? Nah Yang itu perlu diwaspadai. yang perlu diwaspadai ya. Jadi sebetulnya gini, waktu kita latihan Hanava Estranja sama Profiling Universe tuh minggu lalu ya? Dia 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya. Nah itu juga itu sempat dijelaskan tuh sama Kang Ali ya, bahwa kebanyakan sekarang tuh case-case itu adalah karena di tubuh orang-orang itu sekarang itu terinjeksi virus yang tidur itu ya, terinjeksi virus yang tidur yang berasal dari vaksin. Nah masalahnya adalah apa jaminannya virus-virus yang tidur itu tidak bangun di tubuh kita, ya kan? Kan diharapkan diinjeksi virus yang lemah itu kemudian muncul antibodi terhadap si COVID ini gitu kan? Ya. Nah masalahnya adalah kemampuan daya hidup COVID itu lebih panjang dari biasanya. Jadi bukan cuma 3 hari atau mungkin cuma 7 hari, enggak, bisa sampai 2 minggu lebih itu kemampuan si daya hidup itu. Berarti kemampuan si virus ini untuk hibernate juga lebih kuat. Nah, kalau sudah begitu, ketika virus-virus tidur itu dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian dia masuk ke dalam darah, mencemari sel dan sebagainya, dia tinggal menunggu tubuh kita menjadi lemah, ya, kemudian dia bergerak. Kemudian dia bergerak untuk bisa merusak bagian sel-sel yang lebih lemah. Nah, makanya di sana dikatakan, waktu itu Kang Ali mengatakan bahwa banyak yang sekarang itu tadinya nggak punya komorbid jadi punya komorbid gitu ya semenjak pandemi itu. Ya itu karena itu. Jadi ya sebetulnya yang namanya vaksin itu berbahaya dan sudah sangat tidak efektif zaman sekarang itu ya. Sudah sangat tidak efektif karena terbukti yang sudah divaksin kok malah banyak yang jadi sakit gitu ya. Bukan jadi sehat loh, jadi sakit. Yang tadinya nggak punya sakit ini jadi punya sakit ini. Yang tadinya nggak punya sakit pengentalan darah jadi punya pengentalan darah. Itu yang paling banyak tuh itu ya. Yang paling banyak tuh itu. Karena salah satu efek dari virus itu mengentalkan darah. Ya belum lagi yang lain-lain. Misalnya ada ini infeksi jamurnya jadi lebih kuat. Iya, karena virus itu kan bersel satu. Virus itu bersel satu. Dia bisa menginfeksi kuman-kuman lain seperti misalnya amoeba, bisa menginfeksi bakteri, bisa menginfeksi jamur nggak? Bisa. Jadi akhirnya si jamurnya jadi lebih kuat, misalnya tumbuh di tubuh si penderita itu, jadi lebih lama itu. Nah makanya ada istilah long COVID. Jadi panjang. Efek-efek dari COVID-nya tuh jadi lebih panjang. Gitu. Nah itu gimana itu cara mengatasinya? Nggak ada cara lain ya. Sel tubuhnya masih diperkuat. Akselerasi selnya diperkuat. Jadi salah satunya sering diterapi atau ajari sajalah. Ini ya, ajari olah nafas, itu kan olah nafas itu sangat membantu. Banyak sekali yang terbantu dengan misalnya karena setiap harinya melatih nafas diafragma. Kan sudah pernah disampaikan tuh, salah satu tips untuk meningkatkan antibodi tubuh gimana Kang? Dengan olah nafas diafragma. Coba aja setiap sebelum tidur lakukan nafas diafragma 10-15 menit. Kemudian nanti bangun tidur juga gitu, sebelum melakukan aktivitas apa-apa, nafas diafragma dulu 10-15 menit. Nah itu sudah bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh sampai 3 kali lipat. Yang lebih bagus lagi, latihan. Dilatih. Jadi semua selnya itu terbantu. Nah cara latihannya gimana? Nah itu di kita juga sudah dilatih ya. Memutarkan energi tubuh, memutarkan panas tubuh dari ulu hati ke bawah, kemudian ini ya, di antara kemaluan sampai tulang ekor, kemudian tulang ekor,
naik ke atas, punggung bawah, terus punggung tengah atau titik forta itu, terus naik lagi ke punggung atas, terus ke depan, dada, turun lagi ulu hati, terus putarkan begitu perlahan-lahan, mengalir, energinya mengalir. Nah itu adalah salah satu cara untuk memperkuat tubuh juga. Memperkuat tubuh juga. Bahkan kalau untuk para terapis itu jadi ini ya, jadi salah satu cara untuk memulihkan energi tubuh dengan cepat. Begitu Teh. Ada lagi? Belum ada lagi. Akang Belum ada Teteh lagi ya? ada yang mau bertanya? Hmm. Ya. Berarti ada hubungannya Sepertinya malam dengan ini kita udara dingin itu ya, Kang? Kenapa? ada. Oh ya, itu juga itu salah satu ini ya, salah satu jenis ini ya, virus yang ini yang menyerangnya itu dari lambung dulu ya. Jadi kalau dulu kan virus COVID Omicron itu menyerangnya ke ini dulu ya, dari tenggorokan, kemudian ke paru-paru ya. Setelah itu baru ke lambung. Nah, ini sekarang ada yang dari lambung dulu mulainya. Dari lambung dulu ya. Jadi dari lambung dulu. Nah, ketika si lambung ini terserang, dia itu akan menstimulan hawa dingin. Dia menstimulan hawa dingin supaya virus itu bisa lebih berkembang. Nah, itu kalau terserang yang jenis ini, itu sebaiknya hindari mengkonsumsi makanan-makanan dan minuman-minuman yang dingin. Jadi ininya suhu perut itu harus terjaga. Terus ya yang kedua jangan kedinginan. Nah, ini masalahnya tuh seringkali kecolongannya itu pada saat kedinginan. Contohnya misalnya tidur pakai AC. Nah, tidur pakai AC, AC-nya itu nggak disetting misalnya ketika jam ya biasanya jam 2, jam 3 tuh atau jam 3 ke atas tuh ketika jam detoksifikasi tubuh sedang bergerak, nah kita tuh masih disemprot AC dengan suhu yang sama. Itu ya. Jadi kedinginan tuh akhirnya tuh kedinginan. Ketika kedinginan tuh begitu bangun si virusnya jadi berkembang itu dengan hawa dingin itu. Nah itu kenapa saya katakan lebih berbahaya dari Omicron sebelumnya, karena begini. Kalau dulu kan dari paru-paru ke lambung ya. Nah sekarang dibalik dari lambung ke paru-paru. Nah daya tahan si virus jadi lebih kuat itu. Karena dimulainya tuh dari yang harusnya dibuang dulu. Tapi dia memperkuat dirinya dari di tempat yang harusnya dia terbuang, sehingga naik ke atas jadi lebih mudah. Nah akhirnya setelah itu sering kumat itu namanya, jadi cepat sesak, cepat ini ya, cepat sesak, cepat batuk, cepat itulah. Pokoknya sistem pernafasannya jadi lebih sering terganggu aja. Nah itu cara mengatasinya gimana? Yang efektif nafas diafragma. Ya, yang efektif nafas diafragma. Kalau misalnya mau dibantu ramuan, pakai ini aja, pakai ragani. Konsumsi ragani aja. Nah, dengan ragani itu nanti dengan enzim lapar itu sendiri ya, kan muncul tuh lapar tuh dengan kita minum ragani. Nah, itu sudah memunculkan ini nih, asam lambung yang sebagai sistem pertahanan tubuh pertama. Jadi langsung dibuang nanti. Nggak sempat berkembang, langsung dibuang. Nah, bantu juga dengan nafas diafragma sehingga suhu tubuh itu terus terjaga. Bahkan seringkali dipanaskan itu di ulu hati. Nah, kalau udah mau begitu aman. Mau begitu aman. Ya, ada lagi? Belum, Kang. Ya, ini ada lagi nih. Kalau dari Kang Hendriko Fauzi, kenapa kalau kita diare sangat susah diobati sendiri, Kang? Kang Hendriko pernah pakai nafas perut, seringnya nggak bisa, sehingga terpaksa saya pakai jambu biji untuk menghentikan secara cepat. Oh ya, ya. Kenapa sulit untuk mengatasi untuk diri sendiri ya? Kenapa lebih sulit? Karena begini, biasanya itu kaitannya sudah sama sugesti ya. Kalau kita sugestinya itu sudah di awalnya agak misalnya panik ya, kita panik bahwa wah keluar terus nih, terus kita sudah punya wacana bahwa wah nanti saya akan dehidrasi, wah nanti saya akan ini, nanti saya akan itu. Nah itu biasanya itu yang akhirnya mempengaruhi kemampuan tubuh. Jadi pikirannya itu yang justru membuat begitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah memahami, benar-benar memahami bahwa diare itu adalah sistem mekanisme tubuh untuk ketika tubuh sedang berproses memulihkan diri, maka
Yang kita lakukan adalah tidak berusaha menghentikan diare itu dengan cepat, tapi kita berusaha membantu tubuh untuk membuat proses itu berlalu lebih cepat. Nah, beda ya. Beda. Kalau yang pertama, tadi kita berpikir untuk membuat tubuh menghentikan diare itu lebih cepat. Tapi kalau yang kedua, kita justru berpikir membantu tubuh agar proses tubuh untuk membuang racun itu bisa berlangsung lebih cepat dari biasanya. Jadi misalnya harusnya 3 hari, karena kita bantu hanya dengan sugesti saja dulu ya, dengan sugesti dulu, itu akan jadi lebih cepat tuh terbuangnya. Nggak apa-apa misalnya dalam sehari itu kita buang air sampai 12, 13, 15, nggak apa-apa. Yang penting kadar cairannya terjaga. 1, kadar cairan terjaga. 2, stamina tubuh juga tidak melemah. Nah, supaya stamina tubuh tidak melemah, maka kita perlu mentreatment tubuh kita agar energinya meningkat. Dengan cara apa? Lakukan olah nafas. Kalau misalnya dengan olah nafas perut itu kurang, berarti stimulan energinya kurang. Coba tingkatkan levelnya dengan nafas diafragma. Lakukan dengan nafas diafragma. Itu biasanya akan lebih cepat. Bahkan ketika kita baru mengolah nafas beberapa kali, langsung pengen ke belakang, kebuang lagi, udah gitu lega. Setelah itu kita duduk diam, melakukan lagi olah nafas diafragma, mulai itu bergerak lagi, gurup, terus buang, keluar lebih cepat. Nah, saya bisa bicara begini karena saya juga sudah mengalami ya. Jadi ada pengalaman itu, saya juga begitu, sampai berapa puluh kali waktu itu. Saya buang-buang air itu ya, tapi saya masih tetap bisa nerapi, saya tetap bisa beraktivitas biasa, saya masih bisa tetap latihan. Karena apa? Yaitu karena 1, saya tahu bahwa itu adalah sesuatu yang harus segera dibuang, jadi saya bantu tubuh saya saja gitu. Ya, jadi sugestinya itu sudah lebih kuat ke arah membantu tubuh, bukan menghentikan diarenya. Nah, terus yang kedua, ya karena saya juga membantu ini ya sistem tubuh saya jadi saya tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tidak lemas. Cuman waktu itu tidak sedang saum atau puasa, jadi saya tetap minum untuk mengganti cairannya. Begitu Kang. Jadi itu kaitannya lebih ke ini aja ya, ke sugesti sebetulnya. Sugesti. Nah kalau misalnya dihentikan dengan itu, memang biasanya berhenti Kak. Biasanya berhenti. Terus namun sirap itu diserap dengan paksa dengan itu ya. Cuma itu tadi ada resiko pengendapan di selanjutnya. Maka kalau misalnya mau pakai cara itu pun boleh, tapi yang perlu diingat adalah jangan dibiarkan pengendapannya itu nanti berlarut-larut. Jadi setelah berhenti, setelah enak, akan tetap olah nafas diafragma. Jadi nanti akan dikeluarkan lagi itu, tapi dalam kondisi tubuh yang lebih siap. Jadi tidak lemas, ya. Nanti si empedunya juga akan menguat, jadi akan dibuang juga. Nah, sambil bantu minum air kelapa hijau. Nah, gitulah, ya. Jadi yang paling penting itu jangan panik dulu aja. Percaya bahwa tubuh kita sedang melakukan proses pemulihan dan kita bantu proses itu. Begitu, Kang. Ada lagi? Kalau kata Kang Rozi ya, kalau di rumah bagus sih Kang, takutnya terjadi saat kita dalam perjalanan diarenya. Nah ya, kalau lagi dalam perjalanan mah ya itu mah ya itu lagi dapat musibah ya. Lagi dapat musibah, terpaksa di jalan juga ya berhenti dulu buat keluarin gitu ya. Jalan lagi berhenti dulu buat keluarin. Nah sambil misalnya nyetir dalam waktu perjalanan kita langsung kan olah nafas diafragma. Masalahnya kan kalau misalnya kita naik bis atau naik kendaraan umum ya repot kan. Berhenti cuman buat ke belakang dulu ya, itu mah nggak apa-apa. Coba aja pakai itu dulu. Coba aja pakai cara tadi ya, cara yang akan lakukan tadi, minum itu. Jadi biar diserap dulu racunnya, berhenti gitu, dihentikan dulu diarenya. Nanti setelah Akang sudah terbebas dari kondisi yang tidak mengenakan itu, buang lagi, bersihkan lagi, tuntaskan lagi. Begitu Kang Fauzi. Ada yang bertanya lagi nih Kang. Kalau untuk darah rendah obatnya apa ya Kang? Ya. Dari Kang Syam Aji. Darah rendah ya?
Nah, kalau tekanan darah rendah tuh berarti harus ini ya. Jadi hindari makanan-makanan. Kalau di kita ada minum aja kapsul Kuteda namanya kan. Darah rendah kan ya. Minum aja kapsul Kuteda. Karena biasanya kalau darah rendah itu lebih ke ketidakseimbangan ginjal itu. Berarti Ketidakseimbangan ginjal. Kuteda itu bisa untuk darah rendah atau darah tinggi ya, Kang? Atau bisa. Tapi yang disebabkan oleh ketidakseimbangan ginjal ya, deh. Ya, jadi ginjal itu menghasilkan enzim yang fungsinya itu untuk untuk penyeimbang tekanan darah. Nah, ketika produksi enzim ini terganggu, nah itu biasanya si tensi itu jadi hipertensi atau hipotensi gitu. Jadi darah tinggi atau darah rendah. Nah, itu dengan ramuan Kuteda itu dibantu. Keseimbangan ginjal itu dibantu. Tapi kalau misalnya hipertensinya itu disebabkan oleh faktor pengentalan darah misalnya gitu ya, karena kolesterol, karena trigliserin dan sebagainya. Nah itu ramuannya beda lagi, namanya Kubadar, namanya kapsul Kubadar. Ya, jadi darahnya yang dibenahi, bagian darahnya yang dibersihkan. Begitu teh. kalau kita nggak tahu gimana, Kang? Nggak tahu apa nih penyebabnya? Ya. Gini. Kalau yang disebabkan oleh pengentalan darah itu biasanya didahului oleh ada rasa-rasa misalnya di bagian punuk ini tuh terasa gitu ya, panas gitu. Terasa panas, kemudian berkeringat lebih banyak, terus tubuh juga keseimbangannya lebih terganggu, di pencernaan juga nggak enak gitu Bu. Nah, itu biasanya itu lebih karena pengentalan darah itu. Tapi kalau misalnya yang ketidakseimbangan ginjal itu biasanya nggak ada tanda-tanda itu, langsung aja misalnya pusing itu langsung vertigo dan sebagainya. Nah itu Kuteda ya. Baik Kang, selanjutnya ada dari Kang Zeful Andrian. Izin bertanya Kang, kalau ada sumber air yang di sekitarnya terdapat batuan anomali, apa saja khasiatnya untuk tubuh dan apakah bisa dijadikan sebagai ramuan? Ramuan ya, bisa sih sebetulnya. Kalau misalnya itu kan berarti si molekular airnya juga berubah tuh ya menjadi lebih baik tuh biasanya. Kalau diperiksa itu jadi heksagonalnya jadi lebih bagus itu. Memang bisa dibuat jadi obat, bisa dibikin jadi obat, tapi airnya harus dijernihkan dulu tetap ya. Airnya harus dijernihkan dulu. Sebaiknya airnya dijernihkan dulu. Nah itu masalahnya biasanya di penjernih air. Setelah kualitas airnya bagus, penjernihnya pakai klorin, ya udah jadi rusak. Penjernihnya juga harus dengan yang baik. Pakai ini aja lah, kan udah dijual tuh ya alat HMR tuh, hypermolecular resonance itu yang portable tuh. Nah coba pakai alat itu. Nanti bisa produksi air sendiri tuh. Akang punya sumber air yang berdorpal. Wah itu bisa itu tuh nanti tuh. Bisa dimanfaatkan. Kalau tidak salah di Bali ada satu merek air minum yang Mbak bilang sumber mata airnya itu melewati Dorval. Tapi saya lupa mereknya apa. Mungkin Teh Sandi inget Teh? Teh Sandi? Ya hadir. Aku lupa juga. Lupa juga. Apa mereknya? Kalau yang pernah disebut Mbak itu ada apa sih? Dulu ada RON 88 itu yang pernah disebut waktu itu. Tapi saya belum tahu apakah memang itu berdorval apa tidak ya. Terus yang sering dipakai di Pulas kan dulu Amidis ya. Iya. Ya, tapi di Bali itu memang jadi sumber airnya dilewati Dorval gitu kalau nggak salah. Tapi saya lupa kayak Kang Yoli ingat ada merek air mineral di sana. Iya, mungkin itu produksi Bali itu berarti dijual di kita nggak? Itu dia di Bali. Mungkin kalau di Bali bisa dipakai. Ini Kang yang nah itu repot tuh. Yang untuk darah rendah dari Kang Syam Aji tadi katanya kalau minum air kelapa malah tambah kelayangan, Kang. Kalau minum air kelapa tambah kelayangan. Dan darah rendah ya? Iya. Iya.
Karena ini kan, jadi si kaliumnya itu memberatkan kan, kelapa tuh kandungan kaliumnya Tinggi. tinggi ya. Iya. Kelapa itu kandungan kaliumnya itu tinggi. Itu justru jadi memberatkan si ininya, memberatkan cairannya dan memberatkan ginjalnya juga itu untuk memproduksi itu. Jadi tidak butuh kalium justru kalau ini ya, kalau tekanan darah rendah itu justru harus agak dikurangi, supaya bisa ini nanti supaya bisa seimbang lagi gitu. Jadi perlu ini justru perlu cairan yang lebih ini lagi ya, yang lebih mengalirkan sebetulnya ya. Jadi yang diperlukan itu adalah stimulan ginjal untuk bisa menghasilkan enzim itu gitu. Bukan cairannya. Cairan itu nanti setelah ginjalnya mampu memproduksi enzim itu dengan baik gitu. Nanti kan kalau si enzimnya itu udah muncul, mulai itu keseimbangan kalium, kalsium, dan magnesiumnya terjaga. Nah, gitu. Jadi bukan air kelapa. Ada lagi? Kalau manfaat air yang melewati Dorval itu apa ya, Kang? Manfaatnya? Ya itu sama kayak itu ya, sama kayak air, ya itu heksagonalnya tinggi. Heksagonalnya tinggi, jadi bisa seperti inilah, seperti air HMR. Ya, manfaatnya seperti itu ya. Bisa menstimulan energi seperti 165 atau Arneva itu ya. Yeah. Arneva sekarang belum produksi lagi ya? Masih belum produksi ya? Kurang tahu sih. Ada yang bisa kasih informasi? Mungkin ada yang bisa kasih informasi. Teh Sandi punya informasi tentang Arneva mungkin? Sementara sebenarnya masih ada sih, tapi mungkin sementara ini masih belum ini sih ya Kang ya, masih belum produksi lagi sih. Tapi masih ada, stoknya masih ada. Produksi ya? Mungkin stok lama kali ya? Sepertinya sih. Ngabisin dulu. Ya kita tunggu saja lah. Kita tunggu saja, malah isu yang saya dengar bermasalahnya di sumber airnya. Justru kalau di sumber air kan jadi sulit produksi lagi ya. Terus sekarang sudah mulai ada yang memproduksi air HMR tuh. Bahkan di Jakarta tuh udah ada tuh yang produksi air HMR, berarti menggunakan teknologi. Cuman airnya berasal dari saluran air yang melewati Dorval apa tidak, nah itu kita belum tahu. Tapi yang jelas molekular airnya dirubah dengan teknologi HMR untuk menjadi lebih heksagonal. Ya silahkan dipilih saja. Ada lagi? Dari Kang Sudiatmoko, minggu kemarin saya sempat kena virus flu atau COVID, Kang, sampai meler ingusnya. Tidak biasa kena flu sampai meler dan lumayan minum ragani hangat agak berkurang. Aneh, virusnya kok bisa bikin badan sampai agak kaku-kaku dan kepala pusing seperti kurang makan atau kurang darah. Rupanya virus nyerang lambung juga ya, Kang, berdasarkan penjelasan Akang. Sekarang anak masih meler sedikit, Kang. Ya betul. Nah itu memang memang begitu ya, virusnya memang begitu. Jadi yang diserang itu saraf pusat dulu. Ya, saraf pusat itu kan terkoneksi dengan lambung ya, karena dia ada ini melalui saraf neuropeptida itu. Jadi yang ditelusuri itu. Setelah itu menyerang ke lambung. Nah itu biasanya sama tuh, nggak boleh kedinginan juga tuh kan, nggak boleh kedinginan, nggak boleh. Nah ini masalahnya ya. Apalagi sekarang bulan puasa ya. Bulan puasa itu cenderung buka puasanya pengen yang dingin dan manis, ya. Jadi akhirnya nggak sembuh-sembuh. Sama dinginnya ini apa? Masuk. Nah, Kang Judi agak terputus-putus ya, Kang. Ya, udah dimatiin kok. Ada pasien nggak tahu kalau saya lagi Zoom, jadi telepon. Oh iya. Jadi saya matiin dulu, balik. Baiklah. Siap. Ya itu kan. Jadi memang begitu efeknya, terasa sampai ke lambung, di hidung juga, lambung itu harus dijaga ya, jangan sampai kedinginan. Nah, cuman masalahnya ya itulah godaan-godaannya tuh. Nah itu ya salah satu. Coba deh kalau misalnya diperhatikan ya, kenapa kalau misalnya bulan Ramadan ya, kalau bulan Ramadan virus yang banyak disebar itu yang sifatnya itu seperti batuk-batuk gitu ya,
batuk apa aja lah gitu. Karena musuhnya batuk itu adalah dingin dan gula. Sementara buka puasa pengennya yang begitu kan, ya udah. Jadi yang bikin virusnya yang pintar, yang menyebarkan virusnya yang pintar. Jadi menyesuaikan dengan ini kira-kira yang cocok nih lah buat sekarang tuh ini aja yang disebar. Begitu teh. Ada lagi? Akang Teteh ada yang mau bertanya lagi? Kita masih punya waktu 1 menit lagi. Ya, 1 menit. Sok, 1 pertanyaan terakhir boleh deh. Kalau nggak ada, tutup aja. Ada yang mau bertanya? Jadi intinya lagi dingin-dingin gini, hindari makanan, minuman dingin ya, Kang. Menjaga suhu tubuh lah, ya. Ya, betul. Ini dari Ibu Sabarina Maulani. Saya sempat nggak enak tenggorokan, nggak batuk, nggak pilek, suara hilang sama sekali sampai 2-3 minggu. Terus lambung, diare, terus ke ginjal. Nah, ya itu memang begitu. Salurannya begitu. Jadi dari saraf pusat ke lambung gitu ya. Kalau misalnya dibiarkan gitu ya, dibiarkan dia berkembang, yang ujungnya itu pasti ke ginjal, karena ginjal itu kan nanti yang membuang itu, yang menyaring dan sebagainya. Jadinya lebih berat lagi. Nah, berarti teh Ibu Sabarina banyak-banyak nafas diafragma aja, coba deh. Banyak-banyak nafas diafragma. Terus nafas diafragma, bantu aja. Bangun tidur nafas diafragma dulu sebelum ngapa-ngapain. Nanti mulai berasa nggak enak, duduk nafas diafragma lagi, terus begitu. Nanti lama-lama ini kok. Nanti lama-lama akan ini ya. Nah, kalau misalnya, kalau nggak salah, Sabarina kan kemarin ikut latihan ya, di yang sama Kakang Tala. Ikut. Latih aja jurus itu. Itu efektif. Ya, efektif sekali. Sampai sekarang belum pulih benar, sudah hampir 2 bulan. Kang masih mute, Kang. Akang kayaknya ke-mute deh, Kang Jody. Kepencet ya, Kang. Masih mute, Kang. Mic-nya belum nyala. Nah, udah. Saya matiin dulu. Nanti saya telepon balik saja lah. Iya. Sekarang karena ya Mbak juga ngajarin prioritas itu yang di depan kita ya. Prioritas itu yang di depan kita. Prioritaskan yang di depan kita, yang itu mah nanti aja. Iya. Apa enggak tadi Teh Sabarina apa lagi ya? Udah ya itu aja. Sampai sekarang belum pulih benar, Kang, sudah hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan, lama juga ya. Nah, coba deh Teh. Dilatih tuh jurusnya yang sudah disampaikan sama Kakang Tala tuh waktu itu. Itu akan lebih terasa kok perkembangannya, ya akan lebih terasa. Jadi ya sudah, kalau udah kayak begitu, fokus dulu membenahi tubuhnya. Nggak apa-apa dibantu ramuan juga boleh, pakai RAK misalnya gitu, boleh, nggak apa-apa. RAK terus latihan diputer gitu. Nanti akan terasa kemajuan itu terasa. Cuman kalau nggak salah Bu Rina ini terganggu livernya deh, Kang. Sempat diminta sama Kang sama Mbak untuk minum RAK 2 vial sehari, kalau nggak salah ya. Oh gitu ya. Iya. Kalau sudah itu kan, kalau ada masalah di liver berarti justru motor penggerak energinya itu yang ini ya, yang sedang bermasalah. Iya. Jadi sambil dibantu aja lah, dibantu di terapi gitu. Sebenarnya kan masih suka ke Pulas ya. Iya, masih sama Kang Edi. Terapi sama Kang Edi, Kang Pepen, tuh banyak tuh. Kang Pepen biasanya. Itu kalau motornya terganggu itu gimana ya, Kang? Liver, ginjal, itu kan berat. Itu PR tuh harus dibenahi dulu. Jadi fokus latihannya untuk membenahi itu. Sama ya, latihannya sama tuh, memutarkan hawa itu juga. Walaupun sedikit demi sedikit gitu ya. Bahkan bisa memutarkannya itu tanpa olah nafas diafragma, tapi merasakan saja. Oh iya, satu lagi, organnya diajak ngobrol. Nah, itu.
Itu Kang Dedi itu yang lebih ini ya, yang lebih ini. Kang Dedi hadir nggak? Kang Dedi Kang nggak Dedi hadir. yang banyak pengalaman pasien-pasiennya itu diajarkan itu untuk ngobrol dengan bagian tubuh yang bermasalah. Iya, iya. Sempet ke IGD tapi nggak dirawat, dokternya masih muda banget ya. Mungkin dokternya juga bingung teh. Mungkin dokternya juga bingung gitu ya. Karena sekarang tuh ya terus terang aja ya, terus terang ya, dokter itu banyak yang bingung loh dengan penyakit-penyakit sekarang itu. Dokter itu banyak yang bingung dengan penyakit-penyakit sekarang karena ya itu tadi simptom-simptomnya itu aneh-aneh gitu ya. Terus cenderung nggak umum ya karena memang distimulannya oleh virus, tapi mereka nggak ini ya, nggak ngeh. Kalau itu tuh distimulan tuh oleh virus atau misalnya oleh itu tadi vaksin dari virus yang tidur, kemudian virus ini mulai bergerak. Kang, punten Kang, mic-nya kepencet lagi. Kang Jody, punten mic-nya kepencet lagi. Kang Jody. Kang, punten mic-nya, ya. Udah ada Kepencet ya Kang, ya udah. Iya ya. Hilang ya tadi ya? Oke. Iya. Tadi tertulis kalau di tes Sabarina bahwa hasil tes labnya itu bagus gitu ya. Nah, bagus itu berarti begini. Itu artinya si aktivitas virus itu tidak terdeteksi karena pergerakan sel darah putihnya itu kurang gitu ya. Karena yang dicek itu adalah leukositnya biasanya. Nah, kalau leukositnya itu biasa-biasa saja kan sekarang tuh banyaknya begitu ya. Banyak betul leukositnya itu biasa-biasa aja gitu karena yang terserang itu udah langsung di selnya gitu. Udah langsung di selnya, sel-sel yang memang tidak ditopang oleh pergerakan sel darah putih misalnya. Jadi tidak ada peradangan di bagian tubuh tertentu gitu enggak ya. Jadi langsung penurunan fungsi dari sel itu sendiri. Makanya sulit dideteksi. Itulah yang banyak bikin dokter tuh jadi bingung, ini sakit apa sih sebetulnya gitu. Dikasih obat ini nggak mempan, iya. Dikasih obat ini nggak mempan karena kalau obat dokter itu kan sifatnya parsial ya. Hanya mengobati satu bagian. Padahal penyakitnya sistemik. Nah ini yang ribet. Jadi kemunculan dari gangguan di organ-organ itu karena gangguan sistem. Sementara yang diobati oleh obatnya itu adalah organnya. Ya nggak kena. Nggak kena. Begitu teh. Baiklah Kang. Ada lagi? Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Ada lagi ya? Ya. Dan kita sudah jam 9:07 Kang. Oke, siap. Siap. Baiklah, nuhun Kang Jody untuk tanya jawabnya malam ini. Sama-sama. Jadi ada beberapa hal yang penting ya Kang. Di bulan-bulan sekarang ini kita sebaiknya menjaga suhu tubuh badan kita. Kalau masih suka minum yang dingin dan manis, apalagi bulan puasa, dibarengi dengan nafas diafragma yang rutin ya Kang. Nafas diafragma aja, muterin, itu kan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, tidak perlu tempat khusus gitu ya Kang. Kemudian juga tadi apa ya, selain nafas diafragma jangan lupa kalau kita kena COVID atau penyakit apapun, membersihkan ginjal dan liver ya Kang, itu sering banget lupa. Ya betul. Ya tuh, itu ininya ya, organ utamanya tuh. Iya, terus jangan lupa berkomunikasi, diajak ngobrol organ-organ yang sakitnya maupun yang sehatnya, karena pernah Mbak bilang kalau manusia itu cenderung fokus pada organ yang sakit. Padahal kalau kita lihat mungkin organ yang sakit itu paling 10%, 30% gitu ya kan. Ada 70% bagian tubuh kita yang masih sehat, yang perlu kita ajak bicara dan kita bujuk untuk bekerja sama membenarkan atau meselaraskan lagi organ yang sakit tadi yang cuma 10-30% ya Kang. Jadi jangan yang sakit aja yang diajak ngobrol.
Ya, Ya, itulah makanya kenapa pola berlatih memutarkan hawa itu yang dibenahi kan semua tuh. Jadi ya, yang dibenahi itu semua sistem tubuh. Jadi termasuk nanti memperkuat organ-organ yang sehatnya untuk ya, menopang organ-organ yang sakit agar jadi pulih. ya. Jadi itu udah luar biasa sekali ya yang dibikin oleh Mbak tuh. Ini Tinggal kita mau melatih aja. ada satu pertanyaan lagi Kang terakhir dari Kang Aldo. Oh, iya. Pasien saya masih ada yang positif COVID-19 Kang. Ini setelah berapa lama ya Kang Aldo? COVID-19 ya? COVID-19. Lama sekali ya. Udah 1 mingguan. Oh, 1 mingguan mah nggak apa-apa. Ya, Saya dulu 3 coba minggu. kasih RAK aja lah Kang lah. Kasih RAK aja biar cepet Kang. Saya dulu Kasih 3 RAK minggu aja. baru negatif Kang Aldo. Biasanya sih kalau tidak salah Iya, standar COVID bantu itu, RAK aja. iya kalau 2 minggu sudah tidak ada gejala yang tidak berarti, walaupun masih positif nggak apa-apa. Biasanya memang itu ada sisa-sisa, masih ada sisa-sisa di tubuh yang masih terdeteksi di tesnya atau di labnya. Ya. 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 Oke, baiklah kalau tidak ada pertanyaan Siap. lagi, kita tutup diskusi dan latihan kita malam ini. Terima kasih untuk Kang Jody, Kang Adi, dan juga Sama-sama. Teh Sandi yang tadi sudah menambahkan, dan Akang Teteh yang sudah setia rutin mengikuti latihan dan diskusi. Kita bertemu lagi 2 minggu lagi tanggal 16 ya Kang? Seminggu sebelum Iya, seminggu sebelum Lebaran. Lebaran. Iya. Ya, ya boleh lah. Kita masih mau latihan? Boleh. Sebelum itu ya, Boleh. sebelum Lebaran, Boleh. nanti kita bertemu Seminggu 2 minggu mah lagi. belum pada mudik. Iya, belum ada mudik. Oke, Oke, siap. diingat-ingat lagi latihannya, jangan lupa nafas diafragma. Nafas diafragma, nafas diafragma. Nanti saya up lagi Ya. instruksi latihan dari Mbak untuk memutarkan nafas diafragma dalam rangka meningkatkan imunitas. Baiklah, Akang Teteh, Samprazan, Sampurasun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampiaza, waalaikumsalam. Ya. Ini ada yang minta nomor Kang Jody. Biasa. Ah, boleh.